Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan melakukan perkuliahan pada hari ini walaupun hanya melalui daring. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi yang telah diberikan kepada kami, yaitu hak dan kewajiban bagi konsumen dan pelaku usaha. Sebelum memulai pembahasan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Agung Firdaus. Vivi Fitriani. Dari Mariana. Firda Zarasuya. Saya Bagus Saputra. Baiklah, setiap konsumen maupun pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban yang diatur pada pasal 4 sampai dengan 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hak-hak dan kewajiban apa saja bagi konsumen dan pelaku usaha akan dijelaskan oleh para pemateri. Pemenuhan hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 4 UU PK adalah hak konsumen mendapatkan produk yang baik, sehingga pelaku usaha harus memberikan produk yang berkualitas. Pada UU PK diatur bukan hanya hak konsumen, namun juga kewajiban konsumen secara berimbang. Dengan demikian, maka kita sebagai konsumen tidak hanya menuntut akan hak kita, namun juga ada kewajiban yang harus dipenuhi sebagai konsumen. Pada pasal 4 UU PK menetapkan hak-hak konsumen, yaitu 1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. 2. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. 3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. 4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. 5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. 6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. 7. Hak untuk diperlukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. 8. Hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. 9. Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Maka, saat berbelanja, tak selamanya mendapatkan produk yang sesuai dengan harapan. Pun demikian ketika menggunakan jasa yang tak selalu menyenangkan. Dengan begitu, kesalahan bersumber dari pemilik usaha, maka sudah sepatutnya sebagai konsumen untuk memperjuangkan hak-hak kita. Jadilah konsumen cerdas. Konsumen selain memiliki hak dan kewajiban yang sudah diatur oleh undang-undang, sehingga kita tidak semena-mena untuk hak konsumen kepada si produsen atau penjual barang. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kewajiban konsumen pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang pertama, membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Kedua, beretikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Nah, dari keempat poin di atas dapat kita ambil kesimpulannya bahwa kita sebagai konsumen harus teliti, cermat dalam melakukan pemanfaatan barang atau jasa supaya kita aman dan selamat dalam pemakaiannya.
hak pelaku usaha menurut pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Seperti halnya konsumen, pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban. Pengaturan hak-hak dan kewajiban pelaku usaha dapat bersumber pada peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan juga perjanjian atau kontrak yang bersifat khusus. Hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu A. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. B. Hak untuk mendapatkan perlindungan konsumen dari tindakan konsumen yang beretikat tidak baik. C. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. D. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak dilakukan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan. E. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya. Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai barang atau jasa yang dijual belikan menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang atau jasa yang diberikannya kepada konsumen. Kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang atau jasa yang sama. Dalam praktek yang biasanya terjadi, suatu barang atau jasa yang berkualitasnya lebih sesuai dengan barang yang serupa, maka para pihak menyepakati harga yang lebih murah. Dengan demikian, yang dipentingkan dalam hal ini adalah harga yang wajar. Menyangkut hak pelaku usaha tersebut pada huruf B, C, dan D sebenarnya merupakan hak-hak yang lebih banyak berhubungan dengan pihak aparat, pemerintah, dan atau badan penyelesaian sengketa konsumen. Pengadilan dalam melakukan penyelesaian sengketa melalui hak-hak tersebut diharapkan perlindungan konsumen secara berlebihan hingga mengabaikan kepentingan pelaku usaha dapat dihindari. Satunya yang berhubungan dengan kewajiban konsumen atas hak-hak pelaku usaha. Yang disebut pada huruf B, C, dan D tersebut adalah kewajiban konsumen mengikuti upaya yang tersebut pada huruf B, penyelesaian sengketa diuraikan sebelumnya. Terakhir, tentang hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan undang-undangan lainnya, seperti hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan, Undang-Undangan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Pangan, dan undang-undang berkenaan dengan berbagai undang-undang lainnya. Sini saya akan membahas yang menjadi kewajiban pelaku usaha sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah 1. Beretikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 2. Memberikan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan dan perbaikan dan pemeliharaan. 3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara baik dan benar, jujur serta tidak diskriminatif. 4. Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku. 5. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan. 6. Memberikan kompensasi ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan. 7. Memberi kompensasi ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Bila diperhatikan dengan seksama, tampak bahwa hak dan kewajiban pelaku usaha bertimbal balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Ini berarti
Hak bagi konsumen adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Demikian pula dengan kewajiban konsumen, merupakan hak yang akan diterima pelaku usaha. Bila dibandingkan dengan ketentuan umum di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tampak bahwa pengaturan UUPK lebih spesifik, karena di UUPK pelaku usaha selain harus melakukan kegiatan usaha dengan itikat baik, ia juga harus mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif tanpa persaingan yang curang antar pelaku usaha. Kewajiban-kewajiban pelaku usaha juga sangat erat kaitannya dengan larangan dan tanggung jawab pelaku usaha. Sekian dan terima kasih. Saya ingin menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya mengenai hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha menurut UUPK atau Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal 4 UUPK dapat disimpulkan bahwa apabila konsumen benar-benar akan dilindungi, maka hak-hak konsumen yang ada dalam poin-poin tersebut harus dipenuhi, baik oleh pemerintah maupun oleh produsen ataupun konsumen ataupun pelaku usaha. Dalam pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UPK dapat disimpulkan adanya kewajiban seperti diatur tersebut. Kewajiban ini untuk melindungi hak konsumen untuk mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak ini akan menjadi lebih mudah diperoleh jika konsumen mengikuti upaya-upaya penyelesaian sengketa secara patut. Hanya saja, kewajiban konsumen ini tidak cukup untuk maksud tersebut jika tidak diikuti oleh kewajiban yang sama dari pihak pelaku usaha. Dalam pasal 6 UUPK dapat disimpulkan sengketa konsumen atau pengadilan dalam tugasnya melakukan penyelesaian sengketa melalui hak-hak tersebut diharapkan perlindungan konsumen secara berlebihan hingga mengabaikan kepentingan pelaku usaha dapat dihindari. Dalam pasal 7 UUPK dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban pelaku usaha bertimbal balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Ini berarti hak dan kewajiban konsumen adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Demikian pula dengan kewajiban konsumen merupakan hak yang akan diterima oleh pelaku usaha. Bila dibandingkan dengan ketentuan umum di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tampak bahwa pengaturan UUPK lebih spesifik. Karena di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena di UPK pelaku usaha selain harus melakukan kegiatan usaha dengan itikat baik, ia juga harus mampu atau menciptakan iklim usaha yang kondusif tanpa persaingan usaha yang curang antar pelaku usaha. Kewajiban-kewajiban pelaku usaha juga sangat erat kaitannya dengan larangan dan tanggung jawab pelaku usaha. Baik, terima kasih. Itulah hak dan kewajiban bagi konsumen dan pelaku usaha yang sudah dijelaskan oleh pemateri. Baiklah, jika ada yang belum jelas kita lanjutkan melalui diskusi WA Group. Terima kasih, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.